Shalom warga kerajaan, walk in godliness. Akhir daripada bulan ini, bulan Agustus 2025. Maka saya mau sampaikan pada saudara untuk mempermudah. Apa itu walk in godliness? Jelas sekali dalam 3 Yohanes. Walk in truth, walk in love, walk in truth, and walk in wisdom. Kita tahu bagaimana itu adalah buah daripada holiness itu sendiri. Di dalam surat 3 Yohanes ini kita lihat ada beberapa tokoh yang walk in godliness. Yang tentu saja di elder, penatua yaitu Rasul Yohanes. Tapi ada 2 orang lagi di sini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Gaius. Gaius itu hidupnya penuh dengan menjadi berkat buat orang lain. Karena dikatakan I love you in truth. Truth adalah firman Allah dan truth adalah sang firman Tuhan Yesus Kristus. Ayat kedua yang sering dikutip adalah My beloved, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, aku harapkan. Ini yang diminta oleh seorang tua, seorang pemimpin, seorang kingdom leader. Supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada seorang pengajar mengatakan jiwa itu spirit. Saudara, kita lihat sekarang ini banyak orang sakit jiwa, saudara. Ya, yang mudah marah, mudah tersinggung, yaitu ngamuk dan sebagainya. Ya, bahkan yaitu melukai diri sendiri. Dan hari-hari ini kita mendengar ada perdebatan, ada seorang yaitu diplomat muda yang diduga bunuh diri ataupun dibunuh orang. Tetapi ini sesuatu yang kompleks dan itulah keadaan dunia saat ini. Jadi firman Allah mengatakan walk in truth. Aku sangat bersuka cita ketika beberapa orang lain, saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu ya Gaius dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Tetapi tidak ada sukacita lebih bagaimana the elder mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Anak-anak di sini adalah teknon. Teknon itu anak tapi panggilan kesayangan. So bisa membaca dan merasakan kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan ini. Satu lagi adalah seorang anak muda mungkin namanya Demetrius. Dia berasal dari penyembah berhala. Dari namanya kan kita tahu bagaimana dia itu dilindungi oleh Dewi Ceres atau Demeter. Itu gambaran daripada Gaia, Dewi Bumi. Tetapi firman Allah mengatakan semua orang memberi kesaksian yang baik tentang Demetrius. Bahkan sang kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Jadi sekali lagi walk in godliness adalah walk in truth. Dari mana kita tahu? Di dalam firman Tuhan. Karena itu hanya pelaku firman yang hidup di dalam godliness. Apa yang bisa dibuat agama? Sekali lagi agama itu cuma bisa membuat orang kurang baik jadi lebih baik. That's it. Tetapi firman Allah menjadikan kita orang benar. Haleluya. Menjadikan kita righteous. Dan jangan lupa righteousness is a gift. Dan kelimpahan kasih karunia membuat kita hidup dan berkemenangan. Bahkan memerintah di dalam kehidupan ini. Karena itu semua warga kerajaan pastikan. Dalam 3 Yohanes kita merasakan kasih. Dan kebenaran itu ternyata sederhana sekali. Yaitu saudaraku reality. What is the reality of your life and mine? Firman Allah menjelaskan kita menyembah Sang Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Realitas, reality. Luar biasa. Saudaraku, memang kerajaan Allah saat ini itu invisible, tidak kelihatan. Tapi melalui kehidupan saudara, keluarga kita, yaitu komunitas kita, orang bisa melihat bahwa sungguh Allah itu ada. Dan sungguh kita adalah putra-putri dari yang maha tinggi. God bless you. Walk in truth. God bless you. Amen. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, sekalipun di luar sana bergelora, namun kita gereja Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tidak berlama-lama, saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri ya. Baiklah, saya
pagi hari ini menjalankan tugas sebagai istri ya. Istri itu kan bukan cuma penopang, bukan cuma penolong, pendoa, tapi juga pengganti. Ya, di saat suami saya tidak bisa, dia bilang sayang kamu aja yang khotbah ya, saya tolak mati-matian Bapak Ibu. Saya bilang ada Kak Morin, ada siapa lagi, ada Ibu Nana, ada Pak Nus. Kata suami saya enggak. Kak Morin ke Bali, enggak taunya dia masih ada. Kalau tahu saya ini kali pertama saya berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Setelah dari tahun 2011 bergabung dengan KGC Jakarta, kali pertama berdiri menyampaikan firman Tuhan di ibadah umum pagi. Kalau di sore sudah 2 kali. Itulah pergumulan kata Pak Artis. Bisa apa namanya? Bisa nggak makan 3 hari 3 malam ya. Langsung sakit dia. Ya, tema kita ini adalah demonstrating faith through action, atau dalam bahasa Indonesianya menunjukkan iman melalui perbuatan. Simpelnya adalah tindakan kita di dalam iman. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Bantu next slide. Ayatnya ada di Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya tidak akan membahas lagi tentang iman karena saya tahu kita semua di sini adalah orang-orang yang beriman ya. Kita beribadah bukan supaya kita dibenarkan, kita datang ke gereja bawa persembahan bukan supaya kita diberkati Tuhan, tapi karena kita sudah diberkati, kita sudah dibenarkan, inilah yang kita lakukan sebagai tanda kita orang beriman, ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa iman jika tidak disertai perbuatan mati. Ya, istilah zaman now omon-omon doang ya. Omon-omon. Ngomong-ngomong sampai berbusa tapi prakteknya nol, tidak ada yang dikerjakan. Nah, tapi iman yang disertai tindakan nyata membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya percaya saya dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, firman Tuhan berkata bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus ya. Kita menyaksikan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita dengan apa? Kita hidup di dalam iman. Hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga apa yang kita percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bantu next slide. Nah, kita mau belajar dari seorang yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16 ya, bicara tentang tindakan iman ya. Di sini bicara tentang Elia dan janda di Sarfat. Ya, di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Di sana firman Tuhan menceritakan tentang janda ini ya, yang mana di Israel waktu itu terjadi kekeringan, sehingga di mana ada kekeringan pasti ada kelaparan ya. Kenapa terjadi kekeringan? Karena ada seorang raja, namanya adalah Raja Asaf. Dia hidup jahat di mata Tuhan. Hidup tidak berkenan di mata Tuhan. Karena ada seorang yang mempengaruhi dia, istrinya yaitu Isabel namanya ya. Jadi pada waktu itu tidak ada hujan di Israel selama berapa tahun? 7 tahun Bapak Ibu, bayangin 7 tahun gak ada hujan, gimana coba kita. Tidak ada hujan selama 7 tahun, jadi kelaparan itu melanda di mana-mana di berbagai tempat di Israel. Waktu itu Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke janda Sarfat. Di sana Tuhan bilang, aku sudah memerintahkan janda di Sarfat ini untuk memelihara Elia. Pertanyaannya, Elia udah pergi belum? Belum pergi. Dia belum pergi tapi Tuhan sudah mempersiapkan seseorang untuk memelihara dia. Memelihara hidupnya. Bapak, Ibu, pagi hari ini kalau saya tanya jujur, takut gak hari-hari ini?
melihat situasi bangsa kita? Takut pastinya ya. Jangan, oh enggak lah, bohong Bapak Ibu kalau enggak takut. Pasti ada yang namanya takut itu manusiawi. Tapi ketakutan yang berlebihan, nah itu yang harus kita hindari. Nah pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jangan takut, jangan khawatir. Nih ya, Elia sekalipun diperhadapkan dengan kesulitan, belum pergi. Tuhan udah siapin loh orang untuk pelihara dia. Seorang janda ya, enggak dicatat dia janda yang kaya, enggak, dia miskin, janda yang susah. Dia harus mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk dia mempersiapkan makanan buat dia dan anaknya, tinggal sekali makan terus mati, tinggal menunggu mati. Tapi waktu Elia datang kepadanya, dan next slide, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya ini ya. Nih, di 1 Raja-Raja 17 ayat 13 firman Tuhan berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, pertama Elia minta minum dulu ya, minta air, dikasih sama janda ini. Dan janda ini bukan janda yang malas ya, buktinya kan dia lagi ada dalam keadaan yang dia bekerja, sekalipun dalam kesusahan dan kesulitan dia masih tetap bekerja karena ada anak yang harus dia hidupi. Ya, firman Tuhan bilang gini, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, ya, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tadi dia di ayat sebelumnya Elia bilang kan, bolehkah saya mau minta roti gitu ya, dia bilang, Tuanku, saya hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Nanti dia mau pulang ke rumahnya, mau olah makanan ini. Habis itu dia sama anaknya makan, terus kita tinggal menunggu mati. Terus Elia bilang ayat ini. Elia bilang ini, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kesannya kok kayak Elia ini gak tahu apa, gak tahu diri banget, kayaknya tinggal ini loh, masa mau diminta lagi gitu kan. Tapi perempuan ini luar biasa, dia melakukan seperti apa yang Elia katakan. Next slide. Nah, ketakutan seringkali menghalangi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, itu sebabnya Elia bilang sama janda Sarfat ini, jangan takut. Nah hari-hari ini pun kita gereja Tuhan, jangan takut. Amin. Malaikat Tuhan firman Allah katakan berkemah di sekeliling orang-orang yang percaya akan Dia. Jangan takut, ada jaminan Tuhan sendiri. Ya. Ketakutan berarti kita mempercayai iblis dalam menghadapi kenyataan. Memang hari-hari ini kenyataannya susah, sulit ya. Bukan semakin mudah, semua semakin dipersulit. Apalagi rakyat-rakyat kecil ya. Sehingga hari ini terjadi seperti ini. Saya percaya semua ini diizinkan Tuhan Bapak Ibu. Diizinkan Tuhan untuk terjadi perubahan besar-besaran di bangsa kita. Amin. Nah, beriman. Apa itu beriman? Mempercayai Tuhan dalam menghadapi kenyataan. Oke, hari ini kita susah, tapi jangan takut. Ada janji Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan buat kita ya. Sorga aja yang mulia Dia tinggalin, lahir di kandang yang hina buat kita ya. Apalagi cuman masalah perkara makan ya. Elia mengalami, kita di sini juga mengalami loh Bapak Ibu ya. Lewat Ibu Gun. Kita sejak ibadah di sini, di Belesa, tidak pernah kita ibadah hari Minggu nggak ada roti. Terima kasih Ibu Gun, kita dipelihara Tuhan. Ya, saya bayangin gitu ya, ini janda Sarfat ini waktu dia ambil gitu kan, dia ambil, dia bikin deg-degan nggak dia? Wah iya deg-degan gitu, gimana ini kalau habis gitu ya. Tapi inilah tindakan iman, amin. Tindakan iman, saya ingat Pak Nus bilang iman itu tidak bekerja di tempat yang hampa. Artinya maksudnya nggak ada apa-apa dan Tuhan berbuat sesuatu. Tapi Tuhan mau melibatkan kita kan. Elia tahu masih ada sesuatu yang janda Sarfat ini punya. Nah jadi waktu Elia minta,
dia bikin, saya percaya dia juga sambil berdoa gitu ya. Tuhan tolong ini Tuhan, bagaimana ini. Nah kayak kita ya kan, tiap minggu datang udah ada roti, 2 lagi. Isi daging, ini nggak ada dikatakan roti yang dibuat sama Janda Sarfat ini nggak ada dagingnya. Kita di sini ada rasanya, enak gitu ya. Setiap minggu Bapak Ibu, ya luar biasa Tuhan. Ini pun yang dialami oleh janda ini dan next slide. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan bilang gini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Amin. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Keren banget ini ya. Zaman nabi-nabi dulu, apa yang nabi katakan terjadi. Apa yang nabi katakan terjadi. Ya, bahkan nabi itu kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus ya, dia harus diikat kakinya dengan tali dan ada gemerincingnya. Karena kalau dia ada bikin dosa, dia ada bikin salah, mati dia di dalam Bapak Ibu. Jadi kan gak bisa masuk ke dalam. Jadi dia tinggal ditarik keluar. Zaman sekarang ya Bapak Ibu, hamba Tuhan kayaknya udah kehilangan, gak semua ya, tidak semua. Dia ngomong apa gak kejadian. Kalau ini begitu ngomong kejadian gitu ya. Itu sebabnya zaman-zaman nabi-nabi itu luar biasa, mereka sangat-sangat mempercayai apa yang nabi katakan. Ya. Nah, hari-hari ini kita berdoa supaya pemulihan terjadi juga di hamba-hamba Tuhan ya. Berdiri melayani Tuhan dalam kebenaran, tidak dalam cuman sekedar rutinitas, show off, haus pujian, pengakuan. Kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan, termasuk saya pribadi melayani Tuhan bukan karena ada embel-embel yang lain ya, tapi melayani Tuhan benar-benar sungguh-sungguh karena merasakan kasih dan cinta Tuhan. Ya, jadi apa yang diucapkan Elia terjadi. Tidak dicatat selama beberapa waktu, entahkah setahun, 2 tahun gak dicatat ya, tapi dikatakan bahwa dalam beberapa waktu lamanya. Bayangkan setiap hari mujizat Tuhan terjadi. Saya percaya janda ini gak cuma sehari sekali makan ya. 3 kali pastilah dia sama kayak kita orang Indonesia. 3 kali makan. Selalu ada yang dia ambil, selalu ada. Itu luar biasa. Bapak Ibu pagi hari ini apa yang kita gumulkan? Percayalah bahwa iman harus disertai dengan ujian. Ya, kalau nggak ada ujian, bagaimana kita bisa berkata Tuhan sumber kesembuhan kalau kita nggak pernah sakit? Bagaimana kita bisa berkata Tuhan sumber jalan keluar kalau kita nggak pernah hadapi masalah, hadapi jalan buntu? Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu sumber segala-galanya, sumber penyediaan kalau kita nggak pernah ngalamin kekurangan? Saya percaya kita semua di sini tahu yang namanya kekurangan, tahu yang namanya sakit, tahu yang namanya pergumulan. Untuk apa? Menyatakan iman kita di dalam Tuhan. Next slide. Iman itu bertindak. Amin. Bertindaknya kapan Bapak Ibu? Besok, lusa, sekarang. Bukan menunggu. Ya. Saya ingat orang lumpuh ya yang selama 38 tahun dia lumpuh terbaring di kolam Bethesda. Kenapa sampai selama itu Bapak Ibu? Karena cuman menunggu. Maksudnya bisa aja kan ya, maksudnya ini di pikiran saya ya. Bisa aja kan, maksudnya hari ini dia gak bisa karena keduluan semua. Bisa aja kan dia geser badannya, tarik badannya istilahnya ngesot gitu ya. Pergilah ke dekat kolam, mau hujan badai kayak pokoknya lu deket situ, begitu malaikat turun goncang langsung aja lu nyebur. Gak perlu tunggu 38 tahun Bapak Ibu. Dan Yesus sendiri yang datang memberikan dia kesembuhan. Ya, jadi iman itu bertindak, katakan bertindak. Sekarang, bukan nanti ya. Next slide. Nah ini gak kebaca ini. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Keren banget ini ya, kita udah tahu lah dari zaman sekolah minggu sudah tahu cerita ini. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja Bapak Ibu. Tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Kalau dihitung semua diperkirakan ini kira-kira saja ya, sekitar 12.000 orang katanya. Nah di Matius 14 ayat 16-20 ini kita tahu bersama ceritanya bahwa Yesus itu melihat orang-orang yang mengikuti dia ya. Dan pada waktu itu hari sudah sore. Yesus melihat mereka dan jatuhlah belas kasihan Yesus ya kan. Terus Yesus murid-murid datang sama dia. Masalah nih ya, orang banyak 5.000 orang mau kasih makan. Kira-kira kalau hari itu mereka kira-kira kalau udah ada McD atau Dunkin Donat, berapa banyak ini uang yang harus dikeluarkan untuk beli makanan ya kan. Hari ini kita potluck Bapak Ibu. Potluck berapa uang yang kita keluarkan? Nggak tahu lah ya. Nah, tapi ini 5.000 orang laki-laki saja. Terus muridnya datang bilang sama dia gini, Yesus ini orang-orang suruh pulang aja gitu kan. Udah malam suruh pulang supaya mereka bisa pulang istirahat di rumah dan makan di rumah. Tuhan Yesus bilang apa? Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wih, saya mungkin kalau jadi murid waktu itu balik badan, aduh Yesus yang benar aja dong, gitu kali ya. Yang benar aja gimana ini? Ini anak siapa ini? Duduk sana, duduk. Nah, jadi Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun sebenarnya bukan punya murid-murid ya, punya bekal seorang anak gitu. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Saya tanya Bapak Ibu, mujizat terjadi di tangan Yesus atau di tangan murid-murid? Di tangan murid-murid. Makanya Yesus bilang, kamu yang harus memberi mereka makan. Waktu murid-murid membagi-bagikan roti, itulah mujizat terjadi. Masih ada loh, masih ada. Nggak habis-habis, dibagiin nggak habis-habis. 5 roti 2 ikan tidak habis Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau katakan, kita yang harus mengambil tanggung jawab untuk bangsa ini. Amin. Berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia ini. Kita yang harus memberi mereka makan. Mungkin kita berdoa terus nggak kelihatan yang terjadi di Indonesia. Tapi percayalah Bapak Ibu. Ada waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya atas bangsa ini. Jangan kita pernah berkecil hati, amin. Nah, firman Tuhan berkata, waktu murid-murid membagi-bagikannya, di sana dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. Ada yang bilang ada sisa 12 bakul karena tidak ada orang Manado. Orang Manado suka babungkus. Jadi masih ada katanya karena nggak ada orang Manado. Apalagi mama-mama Batak ya kan. Ada palas. Semua kalau ada makanan langsung ludes. Nah jadi waktu itu murid-murid belum kenal orang Manado sama mama Batak. Jadi masih ada 12 bakul Bapak Ibu ya. Next slide. Nah. Bagaimana mendemonstrasikan iman? Tadi ya berani ambil tanggung jawab. Amin. Murid-murid membagikan sekalipun mereka deg-degan juga gitu ya. Tapi mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Ya. Matius 14 ayat 15 sampai 16 menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata tempat ini sunyi. Ini tadi ya bahwa murid-murid datang bilang suruh pulang aja Tuhan, suruh pulang aja Yesus supaya mereka makan di rumah. Kalau mereka pulang mungkin cerita ini tidak dicatat dalam Alkitab ya. Tapi karena mereka berani ambil tanggung jawab sehingga mujizat terjadi. 5.000 orang
dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Itulah iman. Amin. Nah, next slide lagi. Nah, jangan takut, percaya saja. Berkali-kali Yesus ngomong gini ya sama murid-murid. Jangan takut, setelah kejadian 5.000 orang ini dikasih makan, di bawahnya itu berbicara tentang Simon Petrus yang berjalan di atas air, ya. Tapi saya nggak bahas itu. Tuhan bilang jangan takut. Cuman Petrus satu-satunya orang yang berjalan di atas air, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia percaya, fokus sama Tuhan Yesus. Tapi waktu dia berasa tiupan angin, dia lihat gelombang, tenggelamlah dia. Pagi hari ini firman Tuhan mau berkata, jangan takut, percaya saja. Amin. Mari kita baca bersuara. 1, 2, 3. Iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Tuhan merespons iman kita dengan segera. Iblis merespon ketakutan kita dengan segera. Iman memerdekakan kita, ketakutan membelenggu kita. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana? Merah atau hitam? Saya percaya kita semua orang-orang beriman yang hidup dalam iman. Amin. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Sebesar apapun pergumulan kita, kesulitan kita hari ini. Mungkin ada yang mau bayar tagihan gitu ya. Belum bisa bayar. Apalagi yang ada pinjol gitu kan. Kalau kayak saya Shopee Pay Bapak Ibu. Shopee Pay Later. Aduh. Jadi seberat apapun pergumulan kita, masalah itu tidak membinasakan kita Bapak Ibu. Tapi masalah membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Asal kita jangan menyerah ya. Kemarin ada kejadian saya lihat tukang gorengan ya. Tukang gorengan di Depok sana, Depok Sawangan. Bunuh diri di dalam toilet Alfamart. Wah, tukang gorengan masih muda. Itu yang petugas di Alfamart itu langsung minta mutasi. Takut diganggu. Nanti ada film ya, Arwah Toilet Alfamart. Nanti sutradaranya Pak Damon. Nah, apa yang kita alami hari-hari ini? Jangan membuat kita patah semangat. Jangan membuat kita menyerah dengan keadaan. Tapi ayo bangkit. Karena kita punya iman di dalam Kristus ya. Janda di Sarfat bilang sama Elia, dia tahu Elia ini adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang hidup. Kita pun menyembah Allah yang hidup sama seperti Elia ya kan, gak ada bedanya. Justru di masa nabi-nabi tantangannya gak kayak sekarang. Kita ini yang hidup di akhir firman Tuhan katakan, akhir dari akhir zaman Bapak Ibu. Jadi kita butuh kekuatan ekstra dan Tuhan mau iman kita semakin kuat di dalam Tuhan ya. Next slide. Ini yang terakhir. Bagaimana kita mendemonstrasikan iman kita. Di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh untuk apa Bapak Ibu? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ini tema kita yang kita bahas minggu lalu ya. Bulan lalu. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Mau menambahkan kepada iman kita. Jadi iman ini adalah, kita tahu ya Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman ini fondasi ya. Di atasnya harus ditambahkan apa? Kebajikan. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Percayalah Bapak Ibu, akhir-akhir ini, hari-hari ini banyak orang akan datang minta tolong sama kita. Mari kita membuka hati, mau berbelas kasihan kepada orang banyak. We are kingdom generation, saved by grace from condemnation.